Jika saat ini engkau sedang berproses, maka nikmatilah prosesnya. Tapi jangan pernah lupa, hidup kita juga harus berprogres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar di tanggal 25 Oktober 2022? Semoga anggaran teman-teman selalu aman ya. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau sharing tentang banyak banget yang ditanyain. Bun Ai, gimana ya kita menghadapi resesi? Bun Ai, gimana ya nanti ke depannya sementara hutang saya itu masih banyak, sementara tabungan belum cukup, dana darurat belum penuh. Oke. Semoga video hari ini menjawab pertanyaan teman-teman yang udah masuk lewat DM Instagram. Karena kalau Bunda jawab satu-satu tuh nggak bakalan sempat teman-teman. Karena belakangan tuh anak-anak lagi gantian aja nih sakit ya. Kemarin tuh Abang Rafa, selesai Abang Bima, dan sekarang Baby Agni. Jadi mudah-mudahan video ini bisa tayang di hari ini juga ya, tanggal 25 Oktober. Karena video ini tuh didubbing sama Bun Ai di jam 6:10 alias abis azan maghrib. Jadi mohon maaf banget kalau video ini kelihatannya nggak baru, karena video ini sebenarnya adalah potongan video yang ada di sketsa Bunda teman-teman. Nah, buat yang lagi cari-cari inspirasi menu hemat, kegiatan harian rumah tangga, boleh langsung aja mampir ke channel kedua Bun Ai, yaitu di sketsa Bunda. Oke, kalau kita ngomongin lagi tentang resesi, kayak kan masih banyak banget gitu ya yang bingung sebenarnya resesi apa sih. Kayak Bun Ai bikin kelas Smart Mom Class bersiap menghadapi resesi, ternyata itu banyak juga yang nanya pas mau daftar, emang resesi itu apa sih Bun Ai? Jadi resesi itu kayak krisis moneter lah gampangnya, dimana ekonomi itu akan melemah, sehingga mau tidak mau beberapa sektor itu akan melakukan penghematan, dan ini akan berdampak besar. Kalau yang melakukan penghematan seperti kita aja nih, skala ibu rumah tangga, mungkin dampaknya tuh cuman kayak ke anak-anak, makanannya lebih sederhana, jajanannya lebih berkurang, atau mungkin beberapa kebutuhan pokok kita bisa putus mata rantainya. Sebagai contoh, Bun Ai nggak bosan-bosan menganalogikan. Kalau biasanya kita mencuci menggunakan deterjen, terus pewangi pakaian, terus kita menggunakan lagi pewangi saat menyetrika, kita bisa putus salah satu mata rantainya, mohon maaf. Mungkin pewangi pakaiannya atau pewangi setrikaannya. Kalau kita biasanya nih, contoh lagi, masak di dalam 2 jenis menu sekali masak, kita bisa putus satu menunya gitu. Jadi kayak misalnya sarapan cukup dengan nasi goreng aja, nggak usah ada proteinnya lagi. Nanti dimakan siang baru kita pakai protein hewani atau nabati teman-teman. Nah, karena mau nggak mau nih kita harus melakukan penghematan agar kita bersiap untuk menghadapi resesi. Tapi sebenarnya mau resesi atau enggak, kita emang harus melakukan gaya hidup hemat. Nah, ada yang menarik nih ya di Smart Mom Class, tadi ada yang tanya, Bun Ai, aku pernah loh dengar salah satu ceramah di mana kita tidak diajarkan menabung, karena menabung itu tidak diajarkan dalam konsep Islam. Sementara yang diajarkan adalah sedekah dan berdagang. Nah, balik lagi ya, kalau kita menafsirkan sesuatu, kita tidak bisa membidik dari kata-katanya saja teman-teman, tapi kita harus membidik dari segala bidang. Maksudnya di sini kita tidak boleh menabung yang diniatkan untuk menimbun. Makanya hal inilah yang diangkat di Smart Mom Class. Untuk penghitungan dana darurat saja di Smart Mom Class diajarkan untuk senyamannya. Jangan terlalu banyak juga uang yang mengendap sehingga kita ketakutan untuk memutar uang tersebut menjadi sumber income. Tapi untuk hari ini Bun Ai nggak ngebahas sumber income, tapi Bun Ai bakal ngebahas ada 3 hal yang lebih menakutkan dari gelombang resesi. Sudah bersiap? Kalau sudah bersiap, langsung kita mulai ke poin yang pertama. Yang pertama adalah gengsi. Resesi itu nggak ada seberapanya dibanding kamu tidak bisa mengurangi gengsi kamu sendiri. Karena gengsi ini udah harga mati yang membuat kamu bisa hancur dengan sendiri tanpa harus dihancurkan dari pihak luar. Nah, sebagai contoh, kamu yang memiliki jabatan baik di luar maupun di kantor, atau bahkan bukan kamu yang punya jabatan tapi suami kamu nih yang lagi tinggi-tingginya lah ya untuk jabatannya, sehingga kayak nggak mau menurunkan gengsi. Malu dong, masa sih bawahan aku aja bisa naik motor yang bagus sementara aku naik motornya yang jelek. Atau malu dong, tetangga aku yang kerjanya cuma begitu aja mobilnya oke, kenapa aku mobilnya kayak gini.
Nah ini tuh yang bakal bahaya banget teman-teman. Soalnya kalau resesi sendiri itu bakalan banyak pihak yang ingin menanggulangi hal itu segera musnah. Tapi kalau gengsi itu nggak ada yang bisa memusnahkan selain diri kamu sendiri. Jadi dibanding kamu berfokus untuk menghadapi resesi, ayo kita flashback dulu. Sudah sejauh mana sih kamu bisa menurunkan gengsi kamu sendiri? Ada salah satu kata-kata bijak dari Rasulullah di mana kita tidak boleh menceritakan kenikmatan sehat kita kepada orang yang sakit, nikmat harta kita kepada orang yang kekurangan. Makna ini diartikan sangat cantik sekali di mana kita kalau bisa saat kesulitan tidak terlalu terlihat murung gundah gulana, dan saat kita bergembira tidak terlalu terlihat bersorak ria, sehingga kita bisa mengkontrol dengan baik emosi di dalam jiwa. Saat kita kekurangan, kita bisa menghadirkan senyum terbaik. Di saat kita kelebihan harta, kita juga bisa memanage dengan baik euforia kita, kebahagiaan kita, apa ya? Kan kadang-kadang kalau lagi uangnya banyak tuh kayak pengen jajan lebih, pengen beli sesuatu lebih. Nah itu ya teman-teman. Nah bahayanya lagi, udah uangnya menguap sia-sia, kadang-kadang keinginannya nggak berkesudahan. Nah jadi saran dari Bun Ai, dibanding terlalu mengkhawatirkan resesi yang masih mungkin terjadi, alias ada juga kemungkinan untuk nggak terjadi kan. Kita sih berdoa nggak terjadi ya teman-teman. Tapi sebenarnya resesi kecil sih udah terjadi dari beberapa tahun lalu ya. Terbukti dengan nilai rupiah yang makin melemah, nilai-nilai pangan yang naik sampai 5%. Itu kan membuktikan negara sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan loh, bahan pangan naik sampai 5% itu sesuatu yang mengkhawatirkan sih sebenarnya. Dan yang kedua, selain gengsi, yang kita harus khawatirkan adalah termanipulasi. Termanipulasi oleh apa? Oleh budget kita sendiri. Ada nih yang seolah-olah itu menabung, padahal tuh nggak nabung. Contoh, setiap gajian dia selalu menyisihkan untuk berbagai macam sinking fund. Tapi sinking fundnya itu selalu sifatnya keinginan, baik dari home dress, jalan-jalan, liburan, terus home decor, dan segala macam keinginan. Sementara untuk dana daruratnya sendiri tuh belum penuh teman-teman. Jadi kadang-kadang termanipulasi seolah tabungan padahal bukan. Dan ingat ya, pajak tahunan kamu juga bisa dikatakan sebenarnya bukan tabungan, karena itu akan keluar di waktu yang memang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai termanipulasi oleh budget kamu sendiri ya. Apalagi yang udah rajin nih bikin anggaran. Sebagai contoh, kamu menganggarkan untuk belanja bulanan Rp600.000. Pas waktunya kamu benar-benar belanja Rp600.000. Sebenarnya itu beresiko, karena 28 hari ke depan kamu gak pernah tahu kan bahan-bahan apa aja yang kurang di dalam perjalanan kebutuhan rumah. Atau kamu yang udah niat banget nih beli properti, udah ngumpulin uangnya segenap hati, tapi ternyata pas beli mau renovasi, maka langsung menghabiskan seluruh tabungan yang kamu isi. Hati-hati loh, kegiatan kayak gini akan membuka pintu hutang lainnya, karena kamu benar-benar berfokus pada satu keinginan tanpa berpikir resiko ya. Selalu ingat ya, dalam mengambil keputusan kita emang gak boleh ragu-ragu, tapi kita juga tidak boleh terburu-buru, apalagi terbawa hawa nafsu yang akhirnya akan menyiksa dirimu sendiri. Dan saran dari Bun Ai, mulai yuk pisahkan tabungan kamu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dana darurat, yang kedua investasi, yang ketiga modal usaha. Sehingga kalaupun kamu lagi pengen usaha nih, yang keluar hanya batasannya di modal usaha, jangan sampai gara-gara usahanya laris di awal, kamu habiskan juga dana darurat dan juga investasi. Ingat ya, yang namanya usaha itu selalu pasang dan surut. Khawatirnya ketika surut, kamu gak punya persiapan dan membuka pintu hutang lainnya. Dan kita lanjut poin yang ketiga, selain termanipulasi dan gengsi, yang ketiga adalah ambisi teman-teman. Ambisi ini bisa menjadi sangat cantik kalau terbungkus dengan motivasi dan juga strategi. Tapi ambisi ini bisa menjadi buruk kalau dikelilingi dengan iri hati dan juga kesombongan berbangga diri. Sebagai contoh, kalau kita ngelihat teman kita sukses nih, memiliki aset yang bagus, memiliki pekerjaan yang bagus, kalau kita hiasi dengan motivasi dan kita atur ya keinginan kita dengan strategi, itu akan menjadi bagus. Tapi kalau kita kelilingi dengan rasa sombong diri, di mana dia bisa, aku juga bisa kok, ujung-ujungnya kita nggak akan berpikir jernih. Akhirnya kita termakan oleh ambisi kita sendiri. Mungkin pernah belajar tentang isti'ba, mohon maaf banget kalau salah ya teman-teman.
Dimana penyakit ini tuh jadi kayak seolah-olah terburu-buru pengen terlihat ya, bukan kaya sesungguhnya. Karena sebenarnya kaya itu adalah orang yang paling sedikit keinginannya dan kebutuhannya. Bunda sih selalu meyakini hal itu. Kalaupun keinginannya itu banyak, kebutuhannya itu banyak, semuanya itu pasti untuk kebaikan bersama. Seperti sedekahnya ditingkatkan, untuk ibadahnya dilonggarkan. Mungkin kalau tadinya cuma bisa ibadah di Indonesia nih, pas punya uang banyak ibadahnya jadi pindah ke Mekah. Amin. Pokoknya Bunda cuma pesan hati-hati sama ambisinya teman-teman. Ambisi dimana aku harus A, aku harus B, aku harus C. Bunda pribadi tipikal orang yang selalu punya target dalam menjalani kehidupan. Di awal Bunda nge-YouTube, Bunda punya target. Di awal Bunda cari income sampingan, Bunda juga punya target. Tapi Bunda selalu membatasi bahwa sekarang Bunda juga punya amanah nih. Selain keinginan, Bunda juga punya tanggung jawab sebagai ibu dengan 3 orang anak. Jadi jangan sampai ambisi kamu memusnahkan tanggung jawab kamu, memusnahkan kebahagiaan kamu, memusnahkan jalan masa depan kamu, sehingga langkah yang kamu ambil seolah-olah itu semu. Terlihat orang itu baik banget, terlihat orang itu kaya raya, terlihat orang itu sukses banget, padahal di dalamnya kami itu kayak menderita banget. Jangan sampai ya teman-teman. Dan sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Maafkan juga Bunda belum bisa balas satu-satu, tapi Bunda selalu baca komentarnya teman-teman, percaya. Karena emang sih yang Bunda tungguin tuh ya komentarnya teman-teman. Sama, kalau sehari aja nggak bacain komentar teman-teman tuh kayak kangen banget. Makanya Bunda senang banget kalau udah upload bacain komentar, bacain saran, bacain requestan materi, itu senang banget sih. Jadi sekali lagi, ayo kita bersemangat di 2 bulan terakhir menuju 2023. Dibanding kita berfokus pada hal yang masih atau mungkin terjadi, lebih baik kita berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol dengan diri sendiri teman-teman. Seperti yang hari ini mungkin ya yang banyak curhat sama Bun Ai, kalau keuangannya itu dibatasi. Jadi antara suami dan istri itu ibaratnya mengelola keuangannya sendiri. Kalau itu terjadi, dibanding kamu mengandai-andai sehingga kamu gak bersemangat mengarungi gelombang budgeting kamu, lebih baik berfokus pada budgeting yang bisa kamu kontrol. Jadi kalau hari ini nih kamu dikasih cuma jatah sayur sama suami, ya udah fokus gimana caranya aku mengelola jatah sayur ini dengan baik, dan pastinya memiliki batasan teman-teman. Mohon maaf ya, ini ada suara kayak ngedengkur. Karena ini Bunda sebenarnya dubbing sambil ngegendong baby Agni. Ini baby Agni lagi agak kurang sehat ya teman-teman. Doain mudah-mudahan baby Agni segera sehat. Oke, lanjut nih. Jadi kalau saran dari Bun Ai, setiap budgeting itu kan intinya memberikan batasan. Batasan untuk setiap pengeluaran. Dan ingat ya, yang memberikan batasan dari budgeting kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi kalau dibilangin gagal, berhasil, itu tuh yang nilai bukannya Bun Ai, atau yang nilai itu bukannya teman kamu atau pakar keuangan, tapi diri kamu sendiri. Jadi kalau hari ini, bulan ini ngerasa gagal, ya karena kamu mungkin memiliki standar keberhasilan itu 100%. Boleh step by step nih teman-teman. Mungkin oke, dari 800.000 aku minimal banget belanjain 770.000 deh. Kalau sisa 30.000 tuh udah bagus. Atau dari yang kamu budgetkan 800.000 minimal gak minus aja, itu aku udah berhasil. Sehingga step by step naiknya. Pokoknya selalu semangat buat para ibu di luar sana. Semangat kita menghadapi resesi. Sebenarnya kita juga udah menghadapi resesi kecil dari keluarga kita, dimana mungkin kebutuhan yang semakin meningkat, tapi penghasilan yang mungkin masih diam di tempat. Tetap semangat dan bersyukur ya, karena hari ini kita masih diberikan nafas. Itu adalah bukti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan perubahan. Jadi ini aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf dengan segala kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.